Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Pagi. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang foto untuk memperkenalkan produk. Oke, ini dasar yang kita harus pahami adalah ada tidaknya gambar tergantung dari tersedia atau tidaknya cahaya gitu. Jadi apabila tidak ada cahaya berarti akan berdampak pada hasil foto yang kita ambil. Ada lagi dasar yang kedua adalah kualitas gambar tergantung dari serangkaian proses produksi, faktor manusia, dan ketersediaan alat pendukung. Jadi tidak cuma hanya di fotografernya saja kemampuan itu, tetapi juga di serangkaian proses produksi, ya. Jadi kesiapannya dalam pengambilan gambar itu seperti apa dan ketersediaan alat pendukung. Oke, kemudian yang ketiga adalah kamera. Mungkin Bapak dan Ibu selama ini sudah familiar ya dengan kamera gitu ya. Biasanya orang selalu mengidentikan fotografi dengan kualitas kamera gitu. Tadi sudah kita sebutkan ternyata kualitas gambar itu tidak hanya tergantung dari kamera saja. Gitu. Di sini yang disebut kamera adalah alat bantu untuk mengambil gambar yang menduplikasi sistem penglihatan manusia gitu. Jadi memang semua teknologi fotografi ya dasarnya adalah mempelajari bagaimana mata melihat produk atau benda yang ada di depan. Dan foto yang baik adalah foto yang memiliki kesesuaian dengan tujuan yang ingin didapat gitu ya. Jadi bukan karena wah ini fotonya bagus karena kameranya mahal gitu, itu bukan gitu. Tadi oh ini fotonya bagus soalnya Anda hanya belajar foto saja, ngambil gambar saja, tidak gitu ya. Tadi ternyata ada serangkaian proses yang memang kita harus lalui dan kita harus pelajari. Fotografi dengan handphone gitu ya. Ini dasarnya mungkin biasanya sekarang ya, aduh belum ada DSLR gitu, belum ada mirrorless gitu. Oke, nggak apa-apa, bukan berarti kita tidak bisa belajar atau menjadi penghalang kita untuk menjadi bisa gitu. Jadi fotografi dengan menggunakan gawai ya, atau handphone memiliki kemudahan dan kecepatan dalam penggunaannya ya, karena handphone ini sudah menjadi bagian dari diri kita, kemana-mana kita bawa, kemana-mana ikut gitu, sehingga banyak kejadian yang kita bisa rekam dengan menggunakan gawai atau handphone kita. Oke, nah di sini kita sudah mulai masuk nih apa saja yang perlu diperhatikan dalam fotografi menggunakan gawai. Yang pertama adalah karakteristik produk. Kedua, siapakah yang menggunakan? Jadi produk itu siapa nih yang pakai gitu ya. Ketiga, tujuan pengambilan gambarnya seperti apa yang tadi sudah disebutkan gitu ya, bahwa ini adalah salah satu indikator bagus atau tidaknya dari tujuannya gitu ya. Terus kemudian keempat adalah kreativitas dalam pengambilan gambar. Oke, di sini kita mulai dengan mempelajari karakteristik produk. Yang pertama adalah apakah produk itu memantulkan cahaya. Gitu ya. Tadi dasarnya fotografi adalah cahaya. Nah, produk ini memantulkan cahaya atau tidak? Karena nanti akan tubrukan ya kira-kira, cahaya ketemu cahaya kira-kira bikin silau atau tidak Bapak dan Ibu. Gitu ya. Terus kemudian apakah berwarna kuat? Apakah dia cukup kuat warnanya ataukah dia redup warnanya gitu. Redup itu kalau orang kita biasanya bilangnya puyeh gitu ya. Gitu, warnanya redup. Atau apakah memiliki layer-layer gitu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat ada produk yang dia ada ya kayak buku gitu ya. Itu kan ada layer-layernya. Terus kemudian seperti kita lihat di sini contohnya adalah jalinan benang ya yang diikat. Nah, itu dia ada layer-layernya gitu. Oke, atau yang lainnya mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat karakteristik lainnya gitu. Misalnya seperti kain
Ya, jenis kain itu banyak. Tadi ada yang bisa memantulkan, ada yang bisa menyerap cahaya. Itu kita harus mempelajarinya. Kedua adalah tadi siapa yang menggunakan produk. Mungkin Bapak dan Ibu masih familiar juga dengan istilah Gen Z ya, cewek kue gitu ya, cewek mamba, cewek bumi gitu ya. Yang kalau yang pakai cewek-cewek kue gitu ya, dia pasti sukanya pakai baju yang berwarna-warni ya, Bapak Ibu. Warnanya ada yang suka soft ya, soft gitu ya. Terus cewek mamba sukanya pakai hitam-hitam ya, seperti ada beberapa bapak-bapak di sini yang pakai hitam-hitam gitu ya, cowok mamba gitu ya. Terus cewek bumi gitu ya, yang suka memakai pakaian atau karakteristiknya sangat ini ya, suka warna-warna natural ya, apa nature gitu ya. Jadi mau coklat muda, terus habis itu hijau ya army gitu ya. Jadi ketiga ini adalah salah satu kita bisa identifikasi itu produk kita ini yang pakai orang yang seperti apa. Ini contoh lagi nih, cewek kue yang tadi kan soft gitu ya, yang ini agak shocking gitu ya warnanya. Terus yang ini cewek mamba masih sama, cewek bumi ya sama ya, berlaku dengan cowok juga gitu ya. Oke, siapa lagi tadi yang akan pakai gitu? Apakah dia milenial, apakah Gen Z ya? Atau yang selanjutnya adalah karakteristik yang detail tentang orang itu gitu ya. Misalnya di umur 30-an gitu ya. Yang ingin ditampilkan adalah sukses looks different for everyone. Jadi dia pengen kelihatan sukses gitu ya. Kalau anak umur 20-an dia cuma pengen kelihatan independen gitu. Jadi stylenya juga beda. Tadi baru pemilihan warna ya. Yang ini bagaimana dia pengen ditampilkan atau produk kita ini sebenarnya untuk usia berapa. Nah, ini mungkin adalah salah satu contoh ya produk desainer Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu pernah tahu ya, ini adalah Ria Miranda, desainer fashion asal dengan ini ya dari suku Minang ya. Jadi kebetulan beliau memiliki diferensiasi produk dengan fashion muslim lainnya adalah dengan mengangkat tema-tema Minang gitu ya. Kita bisa lihat di sini stylenya juga ini ya, apa namanya, bukan yang sepi-sepi minimalis gitu ya, bukan, tapi dia lebih pengen menampilkan corak, menampilkan kedetailan produknya. Jadi bisa dilihat di situ dia punya bros yang seperti bentuknya seperti suntiang. Mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang orang Minang bisa cerita ya nanti di akhir sesi. Jadi Ria Miranda ini membuat bros berbentuk suntiang. Nah, ini untuk menampilkan detailnya. Mereka mencoba untuk menampilkan background yang sedikit gelap sehingga detail dari brosnya kelihatan. Gitu. Termasuk juga beberapa pakaian di sini kita bisa lihat mereka pengen menonjolkan aksesoris yang istilahnya itu handmade gitu. Mereka bangga sekali dengan kerajinan tangan dari suku Minang. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan pengambilan gambar ya, ini yang penting gitu. Jadi yang pertama adalah media penunjang promosi gitu. Jadi foto ini kalau untuk media penunjang promosi berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah apakah kita ingin menampilkan koleksi? Yang ketiga menampilkan detail produk. Jadi tujuan ini kita harus pahami dulu. Misalnya fotografi untuk menunjang promosi. Nah, untuk menunjang promosi ini berarti apa saja sih? Gitu. Contohnya adalah ada hal yang kita tonjolkan dari produk yang lain. Kayak yang tadi Ria Miranda berbeda dengan ini ya, fashion designer Indonesia yang lain, dia pengen memperlihatkan produknya untuk segmen tertentu. Kemudian menampilkan koleksi, berarti ini foto produknya harus seperti apa. Kemarin ada brand lokal, saya lupa namanya, tiba-tiba bekerja sama dengan Harry Potter ya. Dia kolaborasi dengan Harry Potter. Akhirnya bagaimana dia menampilkan koleksinya gitu dengan berpakaian ala di film atau di novelnya Harry Potter.
gitu. Logonya diperlihatkan, detail-detailnya seperti itu. Dan modelnya juga bergaya seperti di tokoh-tokoh yang ada di film itu. Kemudian yang keempat adalah kreativitas dalam pengambilan gambar. Kreativitas dalam pengambilan gambar ini memang sangat dibutuhkan bagi seorang fotografer terutama ya, gitu. Karena kreativitas ini muncul itu biasanya dari keseringan penggunaan alat juga. Keseringan mereka mengambil gambar. Nanti kreativitas itu akan muncul. Jadi contohnya misalnya kita mengambil gambar makanan hanya dari atas. Kalau kita sering ngambil dari atas kan otomatis kita ngerasa kok fotoku gini-gini aja ya gitu. Akhirnya kita mulai berpikir, oh iya kayaknya dari dari atas agak turun sedikit. Oh aku dapat angle ini gitu. Atau oh kali ini saya ingin memfokuskan foto saya di minumannya saja, jadi makanan menjadi latar belakang. Oke, jadi di sini ada 4 kreativitasnya dari gawai, cahaya, komposisi, dan properti penunjang. Jadi kreativitas lagi-lagi tidak hanya dari sisi fotografer, tapi kita bisa menciptakan atau mencari ide-ide baru sehingga menampilkan visualisasinya seolah seperti baru gitu. Bisa jadi angle-nya sama gitu ya, tetapi properti penunjangnya lain gitu, sehingga suasananya jadi lebih baru. Kemudian selanjutnya adalah kita memahami fitur pada gawai. Nah ini mungkin tidak semuanya fitur akan saya tampilkan, tetapi ini yang basic-basic saja, yang hampir semua gawai itu ada. Yang pertama adalah mengenali ukuran atau format yang akan digunakan, gitu ya. Jadi dalam foto kita harus tahu kita itu mau pakai ukuran yang seberapa. Ya, tadi yang sebelumnya kita kembali ukuran apa digunakan untuk media apa, gitu ya. Jadi di sini ada 4:3, ada 1:1 atau square ya, lalu ada 16:9, gitu. Jadi ini dasar ya. Mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan Instagram ya lebih kurang 3 format ini yang biasa digunakan ya. Kalau mau story itu biasanya 16:9. Kalau kita di feed kita bisa 1:1 atau 4:3. Kedua, kenali mode-mode foto yang ada di gawai ya. Yang pertama mau mode foto ya, itu ruang tajam luas istilahnya di fotografi, atau mode portrait. Biasanya kita bilang kalau ini istilahnya adalah ruang tajam sempit gitu. Jadi ruang tajam luas di sini kalau kita pakai mode foto itu hampir semua benda yang ada di sekeliling kita itu kelihatan. Ya, sederhananya seperti itu. Tapi kalau ruang tajam sempit dia akan bekerja tergantung dari jarak ya. Dan ini ya biasanya kalau di fotografi itu dari F-nya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah tahu istilah ngeblur. Saya pengen foto agak ngeblur gitu ya. Itu bisa pakai mode portrait supaya latar belakang kita bisa ngeblur gitu. Jadi memberikan efek kedalaman gitu. Portrait ini bisa Bapak Ibu setting gitu ya, angka-angkanya sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan kedalaman yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, A itu adalah mode foto, yang B adalah mode portrait. Jadi di mode portrait ini kita bisa fokuskan misalnya yang satunya di anaknya, yang kedua adalah di makanannya. Kita bisa saling menebak. Yang kanan kira-kira bisa pakai mode foto atau portrait. Kita bisa lihat di sini semua gambarnya jelas. Biasanya kita pakai foto aja cukup. Nah yang kedua kita bisa lihat ini sebenarnya backgroundnya ada gitu ya, ada teksturnya. Kita bisa mengenali di sini ada teksturnya ya. Kira-kira ini pakai mode foto atau portrait? Oke ya benar Bapak. Ini pakai mode portrait sehingga ada kedalaman. Kita bisa merasakan kedalaman dari perhiasan yang digantung ini dengan latarnya. Oke, kemudian ada lagi jenis cahaya lagi, ada
cahaya alami dan buatan. Gitu. Kalau cahaya alami kita dapatnya dari cahaya di sekitar kita ya, gitu. Terutama cahaya dari matahari. Kemudian ada cahaya buatan. Cahaya buatan ini kita bisa setting, kita bisa rencanakan, kita bisa gunakan pagi, siang, malam. Tapi kalau cahaya alami kita sangat bergantung dengan alam, situasi alam gitu ya. Di sini kita bisa lihat salah satu penggunaan cahaya alami ya. Cahaya sebenarnya ini cahaya buatan juga bisa ya gitu. Tapi kira-kira ini ada ada jendela di situ, cahaya datang. Kemudian di situ akan ada highlight, ada shadow juga, ada objek dan cast shadow for light source ya. Kemudian yang bagian kanan ada bagian itu tadi yang gelap, kita bisa gunakan tambahan alat sehingga cahayanya lebih rata. Ya ini tadi makanya perencanaan itu penting untuk mendapatkan foto yang baik. Jadi kita sudah tahu, wah nanti kalau cahayanya sangat kuat, dia akan menghasilkan apa? Perbedaan hasil cahaya yang produk yang kena cahaya dengan enggak itu kelihatan banget nanti shadownya. Jadi gimana caranya supaya shadownya tertutup atau lebih soft hasilnya. Jadi kita butuh pemantul cahaya. Nah ini nanti kita bisa belajar di pertemuan selanjutnya. Kita belajar tentang tekstur-tekstur supaya pantulannya itu sesuai sama yang kita inginkan. Nah ini dia ada cahaya keras dan cahaya lembut. Ini kita bisa lihat ada fungsi reflektor di sini. Jadi kayak dia memantulkan ya gitu. Kalau yang di situ filter, yang di sini memantulkan. Ya, yang tadi dari gambar sebelumnya tadi. Nah, ini juga kreativitas ya Bapak Ibu. Temukan cahaya terbaik di sudut-sudut ruang. Gitu ya. Kadang ternyata kita bisa lihat dari contoh gambar ini, mereka fotonya bagus. Ternyata mereka ngambil gambarnya ya karena mereka menemukannya di sudut-sudut rumah gitu ya, mereka bisa memanfaatkan. Contohnya yang di kanan itu di atas mesin cuci ya, kebetulan di atas mesin cucinya itu dekat sumber cahaya yang hasilnya cukup baik. Nah yang kedua adalah di depan pintu ya, dan yang ketiga adalah mereka memanfaatkan shade ya dari tanaman-tanaman sehingga terlihat nanti ada tekstur baru gitu. Kemudian yang selanjutnya dalam memahami gawai kita juga harus mengetahui tentang komposisi. Ya, ini yang terkenal dan hampir semua gawai itu adalah teori rule of third. Ya, jadi di sini kalau yang gawainya belum disetting bisa disetting untuk tampilan ada garis-garisnya. Ya, ini adalah salah satu cara yang mempermudah kita mendapatkan foto yang baik dengan komposisi yang sesuai. Oke, selanjutnya di sini ada properti penunjang. Gitu. Ada non model dan ada model gitu ya. Kalau non model kita bisa pakai kertas, kaca, kain, ranting atau kemasan. Sedangkan di modelnya kita bisa pakai tangan, jari-jari, sisi wajah, telinga, dan aktivitas lainnya gitu. Jadi contohnya misalnya gini, oh ini ada perhiasan. Ini adalah tampilan di salah satu Instagram ya, ini hanya contoh gitu. Jadi di sini kita bisa lihat kebetulan produknya adalah perhiasan gitu ya. Dia menggunakan kain untuk latar dari perhiasan itu. Gitu ya. Dia dari bahan silk jadi kayak mengkilat sedikit supaya terlihat mewah namun enggak balapan cahayanya dengan perhiasannya. Kemudian selanjutnya adalah dengan menggunakan setengah badan model. Ya, dia ingin memperlihatkan bagaimana perhiasan ini dipakai dalam sudut pandang yang cukup jauh. Kemudian dia juga pakai di telinga ya, ada juga di tangan dengan pose yang setengah
gini ya, seperti menunggu, ternyata dia memperlihatkan ininya, apa namanya, perhiasannya di jari-jari. Oke, ini juga properti penunjang lain yang Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Ada yang menggunakan tekstur pasir, ada yang menggunakan background yang tadi ya warna-warna bumi gitu. Selanjutnya, nah ini kita bisa lihat ya, ternyata proses foto dengan menggunakan gawai itu nggak satu kali foto terus selesai gitu ya. Ternyata mereka juga membutuhkan tripod di sini supaya mereka bisa mencoba-coba setting yang lebih cantik gitu ya. Karena produk-produk yang di sini punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi kayak lilin, terus tutupnya ini memantul, terus kemudian taplak mejanya menyerap cahaya dengan tekstur. Di sini kita juga bisa lihat, oh dia ada tambahan-tambahan lain gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini juga inspirasi lain ya dalam pengambilan gambar. Jadi ini juga perhiasan atau bros gitu ya, bisa ditaruh di baju, di tangan. Kemudian ini tadi dengan latar belakang, dengan ruang tajam sempit gitu ya. Ini latar belakangnya pakai kain yang agak doff kalau yang ini ya. Terus ini dengan bantuan seperti box putih gitu ya. Nah ini juga menarik ya karena dia punya layer-layer dan warna yang bermacam-macam ya, yang lebih dari satu ya. Jadi kita harus mempertimbangkan latar belakang yang bisa menonjolkan produknya. Ini juga ya. Mereka juga melibatkan manusia ini tadi yang sudah kita bahas juga dalam memperlihatkan produknya gitu ya. Tapi dengan blur tadi gitu ya. Jadi dia memperlihatkan ini loh, seperti dia tuh lagi bicara sama orang menunjukkan kalungnya. Nah ini juga apabila Bapak dan Ibu memiliki produk gitu ya, biasanya kita punya proses dalam pembuatan produk itu. Nah salah satunya adalah misalnya kita milih warna nih, kita boleh foto proses pembuatannya. Proses-proses step-stepnya itu seperti apa. Oke ya, ini juga menampilkan gerak dari manusia ya, dipakai buat bekerja, dipakai buat bergaya dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat kalau dia sedang berusaha menggunakan perhiasan ini gitu ya. Ini juga menarik gitu ya. Dia sebenarnya lagi memperlihatkan perhiasan yang dipakai dari cincin, dari kalung, dari gelang gitu ya. Ini menarik angle seperti ini. Terus kemudian yang ini itu seperti biasanya nih ibu-ibu kalau pakai gelang karena koleksinya banyak dia bingung mau pakai yang mana gitu ya. Ternyata ide ini bisa digunakan sebagai ide foto gitu ya. Memperlihatkan koleksi kita tidak cuma satu macam gelang gitu ya. Dia bingung kan ini mana yang warna silver atau rose gold gitu misalnya. Nah ini juga memperlihatkan proses pembuatan. Nah oke, materinya ternyata sudah selesai. Kita bisa berdiskusi terkait bagaimana mengambil gambar produk yang ya menarik dan sesuai tujuan yang ingin kita capai.